Tata cara ibadah GIA POSPI Jemaat Trisobo. Siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh dan usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain. Mari ajak seluruh keluarga untuk beribadah. Saat pujian, mari bersama-sama ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Pastikan jemaat Tuhan mengikuti ibadah dari awal doa pembukaan hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu kami alami sekarang ini, di saat kami datang menyembah Engkau dan bersama-sama kami nyatakan Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu
Terima kasih Tuhan. Pagi ini kita akan awali ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Pertolongan kita katanya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Yalah pagi ini kita akan sungguh-sungguh karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Ialah ibadah kita pada pagi ini. Boleh Tuhan terus menyertai, Tuhan pimpin, Tuhan memberkati. Sehingga ibadah kita boleh memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah kembali kepada Tuhan. Walaupun saat pagi hari ini kita belum bisa beribadah kembali di gereja, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan itu tetap baik bagi kita semua. Kita mau tetap mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau selalu memuji Tuhan, kita mau selalu meninggikan nama Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita mau pujikan bersama-sama Gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti yo, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti yo, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, kita mau selalu terus berharap kepada Tuhan, kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Dia selalu ada penghiburan dalam setiap hidup kita. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau terima berkat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam setiap hidup kita. Biarlah pujian yang akan kita pujikan saat pagi hari ini itu menjadi pujian yang menguatkan hati kita bahwa mujizat Tuhan sampai saat ini, sampai sekarang ini masih ada dalam setiap hidup kita. Tuhan selalu menolong dalam setiap hidup kita. Mari kita pujikan bersama-sama, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku.
pagi hari ini kita mau tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita mau ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita di masa seperti sekarang ini. Bukan hal yang mudah bagi kita. Tapi kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan bagi kita. Itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau ucapan syukur buat kebaikan Tuhan. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami. Ku percaya mujizat-Mu alami. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah kepadamu, walaupun kami belum bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dan kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tetap sama, hadirat-Mu tetap sama. Engkau akan menjamah seluruh sidang jemaat di Trisobo ini Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, Kau pasti memberkati menjamah setiap ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini, kalau sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hidup kami. Kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu secara luar biasa. Biarlah perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu adalah perkataan-Mu Tuhan. Mari Tuhan perdengarkan suara-Mu bagi kami semua. Biarlah firman-Mu itu yang boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami saat ini Tuhan. Mari Tuhan buka hati kami, biarlah Engkau sendiri akan masuk ke dalam setiap hidup kami Bapa. Mari Tuhan kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Berbicaralah bagi kami semua, kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasih Tuhan. Ya, di nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ya. Hari-hari ini, ya, kalau kita melihat, kita mendengar, akan ya, banyak dari antara kita yang hari-hari ini mereka ada yang ketakutan, mereka ada yang gelisah, mereka ada yang stres, ya, karena apa? Ya, imbas dari adanya virus corona ini. Tapi kita percaya, kita sebagai umat tebusan Allah, ya Tuhan masih ingatkan kita dalam keadaan apapun juga, supaya apa? Kita tetap tenang. Ya, karena apa? Saat kita tenang, di situ Tuhan akan nyatakan kuasanya. Ya, kuasa Tuhan itu akan nyata, akan terjadi saat kita tenang. Ya, dan puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan, hari ini, ya, firman Tuhan saya beri judul yaitu pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 30. Ya, dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel.
dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Alkitab sangat jelas bahwa saat kita tinggal tenang, terletak kekuatan kita. Ya, lah, pada pagi ini kita akan lihat ada 3 hal bagaimana caranya supaya pertolongan Tuhan itu nyata dan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, yang pertama, ya, supaya pertolongan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, Alkitab katakan supaya apa? Kita bertobat. Ya, kita harus bertobat karena apa? Ya, kalau kita lihat dalam 2 Tawarik, ya, kalau kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 7, ya, ayat 13 dan 14, dikatakan demikian, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya. Nah, Alkitab sangat jelas, dengan kita bertobat, ya, pertolongan Tuhan itu akan hadir di antara kita. Ya. Nah, bertobat ini apa, saudara? Ya, bertobat berarti apa? Berhenti dari berbuat dosa dan berbalik kepada Allah. Ya, mungkin selama ini kita masih melakukan dosa. Ya, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya, tetap sama. Ya, Tuhan katakan supaya apa? Kita berhenti. Ya, dan kita berbalik, ya, pada hal yang benar, sehingga apa? Kita akan diampuni oleh Tuhan. Ya. Nah, Tuhan akan mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Asalkan kita mau datang pada Tuhan, kita mau bertobat, ya. Akhirnya apa, saudara? Kita akan bisa menikmati berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Ya, itu yang terjadi, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya, saat bangsa Israel, ya, mereka pernah melihat, ya, 10 tulah yang ditempatkan oleh bangsa Mesir oleh Tuhan. Ya, tulah yang ke-10 yaitu semua anak sulung mati. Ya, pada saat itu, ya, apa yang terjadi, saudara, itu sangat ya, mengenaskan sekali. Ya, seluruh, ya, bangsa Mesir, ya, anaknya mati. Bahkan Alkitab katakan sampai binatang, ya, apa yang ternak mereka juga yang sulung akhirnya apa? Mati. Ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, ya, di dalam Keluaran 12 ayat 21 dan 23, ya, bangsa Israel mereka boleh lepas dari, ya, kematian anak sulung. Karena apa? Di situ, ya, Tuhan menyuruh supaya setiap di ambang pintu diolesi oleh darah domba. Ya. Nah, ini berbicara tentang pengobaran Tuhan. Saat Tuhan mau berkorban untuk kita dengan adanya darah, ya, akhirnya apa? Dosa kesalahan itu akan dihapuskan. Ya. Karena setiap ambang pintu itu diolesi oleh darah, ya, akhirnya apa? Malaikat maut melewatinya, saudara kasih Tuhan. Ya, akhirnya apa? Bangsa Israel pada waktu itu dia aman dari kematian. Ya, juga yang berikutnya, ya, di situ juga bangsa Israel ini pada waktu itu dia harus tinggal di dalam rumah. Ya, itu juga berbicara soal apa? Isolasi mandiri. Ya, bangsa Israel dia harus tinggal di rumah selama 1 malam itu. Karena apa? Malaikat maut akan menjemput setiap anak sulung. Sehingga bangsa Israel waktu di rumah dia harus banyak berdoa. Ya, dia harus membuat mezbah keluarga, sehingga apa? Saat-saat itu adalah saat-saat yang sangat rawan. Kalau kita nggak lewat dari kematian, berarti apa? Kita harus menanggung kematian. Ya, itu yang terjadi. Tapi puji nama Tuhan, ya, saudara dan saya harus sadar
bahwa virus corona yang sampai saat ini masih terjadi, ya, itu ada tujuannya untuk kita. Ya mungkin saat ini ya Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menyadari bahwa kita manusia sangat terbatas. Ya, berapa banyak ya dari antara kita, ya bangsa kita yang meninggal dunia gara-gara COVID ini, ya 1000-an lebih, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ini membuktikan bahwa kita sangat terbatas. Kita tidak bisa, Tuhan, jangan saya yang kena. Atau Tuhan, seandainya saya kena pun, jangan sampai saya dipanggil oleh Tuhan. Ya. Mungkin kita akan berdoa seperti itu. Ya, tapi kita tidak tahu. Ya, karena manusia terbatas, ya manusia tidak bisa, ya sama Tuhan harus Tuhan, saya nggak mau, Tuhan saya terus sehat dan lain sebagainya. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Ya itu kehendak Tuhan. Tapi kita percaya, ya di antara kita yang waktu-waktu yang lalu, ya juga banyak di antara kita yang kena, bahkan termasuk saya, sekeluarga juga kena. Tapi puji Tuhan, ya pertolongan Tuhan itu nyata atas kita, sehingga Pak, mungkin yang lain mendengar kabar, wah ini ya kena corona lewat, ini lewat. Ya memang saat kita mengalami mungkin kita dak-diduk juga. Ya, tapi Tuhan luar biasa. Ya, kita bisa dilewatkan dari semua sakit penyakit ini sehingga sampai saat ini kita masih bisa melayani Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya ya, mungkin dengan adanya corona ini juga ya membungkam kesombongan kita. Ya, pada masa-masa sebelum COVID-19, orang-orang yang punya uang banyak, mereka berpikir bahwa saya bisa beli ini, beli itu, saya bisa pergi kemana saja sesuka hatinya. Tapi ternyata sekarang saudara bisa bayangkan, orang yang punya uang banyak pun mereka mikir kalau mau pergi kemana-mana. Ya, mereka punya uang banyak pun ya tidak bisa menjamin bahwa ya mereka bisa beli obat ini dan itu, mereka bisa selamat. Ternyata apa saudara? Orang-orang yang punya uang banyak pun banyak juga yang lewat saat mereka kena COVID-19 ini. Ya, berarti apa? Kita harus benar-benar bahwa apa yang kita punya itu tidak ada artinya apa-apa. Ya, yang kita punyai itu semua karena apa? Anugerah Tuhan. Ya, yang berikutnya dengan adanya COVID yang masih terjadi sampai saat ini ternyata apa? Ya, Tuhan memaksa kita supaya apa? Kita memikirkan apa? Kekekalan. Ya, mungkin selama ini kita nggak pernah memikirkan, oh nanti kalau saya dipanggil oleh Tuhan bagaimana? Ya, apakah saya sudah siap atau belum? Tapi hari-hari ini Tuhan mau supaya kita siap. Ya, supaya kita siap karena apa, saudara? Banyak dari antara kita yang hari ini mungkin masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa ngobrol dan lain sebagainya. Besok, apakah kita masih bisa ketemu atau tidak? Ya, sehingga apa? Kita harus benar-benar menyiapkan diri kita. Supaya saat Tuhan menjemput kita sudah siap. Ya, nah itu yang Tuhan mau dari setiap kehidupan kita. Berarti yang pertama yang Tuhan mau dari diri kita supaya pertolongan Tuhan itu nyata, ya kita harus apa? Bertobat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, ya, supaya berkat Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua yaitu kita harus tetap tinggal tenang atau diam. Ya, karena dalam 1 Petrus 4 ayat 7, ya, di situ sangat jelas bahwa pada saat kita tinggal tenang, di situ terletak kekuatan kita. Saat kita tinggal tenang, ada keselamatan kita. Ya, sehingga apa? Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita tinggal tenang, berdiam diri. Mungkin yang di sana, mungkin orang-orang sudah mulai stres, sudah mulai kacau, sudah pikirannya ya kalau tidak tenang. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap tinggal tenang. Ya, karena apa? Alkitab katakan bahwa saat kita bisa tinggal tenang, kita bisa berdoa.
saat kita tinggal tenang, pikiran kita juga kita tenang. Ya, karena apa? Hari-hari ini ya kita tidak tahu bagaimana besok, bagaimana besoknya lagi. Tapi kita percaya saat kita tinggal tenang, saat kita mau berdoa kepada Tuhan, akhirnya apa? Pertolongan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, di ayat ini dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ini dikatakan supaya apa? Kita bisa menguasai diri kita sudah yang dikasih Tuhan. Ya, orang tidak bisa tinggal tenang, tidak bisa berdoa kalau orang itu tidak bisa menguasai dirinya. Ya, kita harus bisa menguasai diri kita supaya apa? Saat kita bisa menguasai diri kita, ya kita akan tenang. Pikiran kita tenang, jiwa kita tenang. Hidup kita tenang, akhirnya apa? Kita bisa berdoa bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 27, ya, ayat 14 dan berikutnya, ya, pada waktu itu di sini diceritakan bahwa Rasul Paulus beserta dengan rombongan, ya, mereka sedang dalam keadaan panik, dalam keadaan bingung, bahkan Alkitab katakan bahwa pada waktu itu Paulus berkata bahwa aku sudah tidak kuat, kami menyerah. Karena apa? Pada waktu itu ya perahu yang dia tumpangi ya terombang-ambing oleh angin badai yang besar. Coba saudara bayangkan, ya Alkitab katakan bahwa badai ini bukan hanya sehari 2 hari, tapi Alkitab katakan di situ dikatakan sampai hari yang ke-14 itu mereka masih belum bisa bersandar. Coba saudara bayangkan hari-hari yang dihadapi oleh Paulus dan teman-temannya dan yang lain ini sangat-sangat mencekam. Ya, sangat mencekam sehingga pada waktu itu Alkitab katakan juga dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Karena apa? Hari-hari yang dihadapi adalah ya gelora, kematian yang sewaktu-waktu menjemputnya. Sehingga apa? Orang-orang yang ada di kapal ini mereka hanya bisa berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong. Ya, mereka berpikir bahwa kita nggak akan bisa selamat. Ya, nah hari-hari ini juga kita mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama. Mungkin kita sedang hidup dalam gelombang yang besar. Mungkin kita hidup dalam badai yang besar, tekanan yang besar. Sehingga kita berkata, aku tidak kuat. Aku menyerah. Ya. Tapi Alkitab kembali mengingatkan kita. Ya, tenang. Berdoa. Supaya apa? Pertolongan Tuhan nyata. Dan hari ini saya percaya, saudara yang di rumah masing-masing yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang ada dalam pergumulan yang berat. Ya, kita percaya Tuhan mau supaya apa? Kita tenang. Kita bisa berdoa. Ya, kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena apa? Di situ Tuhan akan bekerja, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Nah, di ayat yang 22 ya, dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi dikatakan ya, Alkitab katakan tetap tabah karena dari kita tidak akan ada yang binasa. Firman Tuhan berkata bahwa hari ini yang ada di kapal ini satu pun tidak ada yang binasa. Ya, Alkitab katakan bahwa semua akan selamat kecuali kapal yang kita tumpangi. Ya, ini pertolongan Tuhan. Ya, saat ini kita percaya pertolongan Tuhan akan ada bersama dengan kita. Ya, campur tangan Tuhan akan ada bersama dengan kita. Asalkan kita mau tenang, asalkan kita mau berdiam diri, ya, asalkan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya, Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Ya, nah ini yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya apa? Kita tenang. Ya, apapun yang terjadi jangan panik. Ya, jangan marah. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan Tuhan. Karena apa? Ya, yang Tuhan mau supaya apa? Tenang. Ya, tenang. Diam. Supaya apa? Kita bisa berdoa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga,
Ya, supaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang Tuhan mau supaya apa? Kita percaya dan menantikan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, percaya di sini artinya yaitu apa, saudara? Supaya apa? Kita jangan khawatir. Kalau orang itu sudah percaya 100% berarti apa? Dia nggak khawatir. Kalau orang itu belum percaya berarti apa? Dia masih khawatir. Ya, kita akan baca di dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita katakan supaya apa? Kita jangan khawatir. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena apa? Apapun yang kita butuhkan saat ini, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu tempat, ya, untuk kita berteduh, Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan menolong, ya, Tuhan akan memberkati kita, ya. Makanya hari ini jangan kita khawatir, ya, saudara yang di rumah masing-masing, yang saat ini mungkin sedang khawatir, ya, yang saat ini mungkin sedang, ya, pikirannya sedang kacau, sedang galau dan lain sebagainya, Tuhan kembali ingatkan kita. Supaya apa? Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ya, karena apa? Pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita kembali di sini, ya, di situ juga dikatakan menantikan Tuhan. Ya, setelah kita percaya, kita juga harus apa? Menantikan Tuhan. Apa artinya? Yaitu supaya kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Saat kita berharap dan benar-benar mengandalkan Tuhan, di situ baru orang itu akan bisa dikatakan bahwa orang itu adalah menanti-nantikan Tuhan. Ya, saat ini kita semua perlu sekali yang namanya menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita perlu sekali nanti-nantikan, ya, pertolongan Tuhan. Karena apa? Ya, cara Tuhan untuk menolong kita, cara Tuhan untuk memberkati kita ini tidak masuk akal kadang-kadang. Mungkin orang lain bisa Tuhan gerakkan untuk menolong kita. Orang lain bisa Tuhan gerakkan untuk memberkati kita. Sehingga apa? Kita jangan khawatir. Ya, cara Tuhan unik. Ya, mungkin saat ini saudara yang sedang bergumul dengan permasalahannya, mungkin ada yang bergumul dengan hutang-hutangnya yang belum selesai, yang hari-hari ini mungkin susah untuk membayarnya karena apa? Mungkin pekerjaan atau bisnis usaha sedang seret. Ya, tapi Tuhan kembali ingatkan pada kita, jangan khawatir, tetap berharap dan andalkan Tuhan. Karena apa? Ada saatnya Tuhan akan menolong kita. Sehingga semua yang kita butuhkan, apa yang permasalahan kita, kita percaya ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan berkati kita. Ya, kita akan lihat dalam Yesaya 40, ya, Yesaya 40 ayat 29 dan ayat 31 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ini orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Seperti apa? Burung Raja Wali. Ya, mereka berjalan, ya, tidak menjadi lelah. Ya, nah ini juga gambaran bagi kita. Saat ini, saudara yang mungkin lelah dengan keadaan kita. Ya, kita yang sedang bergumul dengan
permasalahan kita. Tuhan kembali ingatkan supaya apa? Kita harus benar-benar menantikan Tuhan. Benar-benar memiliki pengharapan kepada Tuhan supaya apa? Benar-benar kita ditolong oleh Tuhan. Karena kita percaya ya, pertolongan Tuhan itu kan ada atas kita. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Ya, sehingga kita yang hari-hari ini mungkin ya sedang disibukkan, sedang dibuat ya panik, sedang dibuat pikiran kita mungkin tidak nyaman ya karena ada virus corona, sehingga mungkin pekerjaan kita terhambat, ya usaha kita terhambat, bahkan pelayanan kita terhambat, ya banyak imbas yang terjadi. Tapi kita percaya pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya, sehingga setiap kita yang punya pergumulan, kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang hari ini kita bagikan, yang singkat ini, ialah ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seru berharap Yesus, ajab kau Tuhan, kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajab kau Tuhan, kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, kan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Bapa. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu ini akan terus menguatkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan, banyak di antara kami Tuhan yang takut, yang khawatir, yang cemas. Tapi firman-Mu kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu akan ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus mengandalkan Tuhan. Untuk kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang selama ini mungkin kami tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah melalui pertobatan kami Tuhan, bahkan kembali merubah hidup kami Tuhan. Kau juga mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami mau berdiam diri, supaya kami mau berdoa, minta pertolongan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus menolong kami, Kau akan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin mereka masih sakit, mereka mungkin Tuhan masih perlu Tuhan dalam pemulihan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan menolong mereka Tuhan yang saat ini di rumah mereka sedang sakit, mereka sedang mengalami Tuhan hidup yang sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan beri jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga terus berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau akan memberkati mereka semua dalam usaha, dalam bisnis, sawah ladang mereka, ternak mereka Tuhan, rumah tangga mereka. Tuhan juga akan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, Kau terus hadir, Kau terus memberkati kami, Kau terus nyatakan kuasa kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami akan terus boleh menerima anugerah kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dialah Tuhan, pada hari ini Tuhan, akan memberkati Tuhan, setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Bapa. Sehingga berkat penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita. Dan akan memberkati setiap kami, dan akan menolong setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang penuh kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati Tuhan akan berkata bersama-sama, amin.